Ya, Shalom Aleichem anak-anak kami. Ya, berbahagia sekali kita bisa ada di tempat ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita buka firman Tuhan yang ada dalam Efesus 5 ayat 15 sama dengan 16. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Semua menemukan amin? Ya, kita sama-sama membaca ketiga iya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, judul kebenaran firman Tuhan, mempergunakan waktu dengan baik. Nah, itu yang mau kita bahas pada malam hari ini. Firman Tuhan ini dengan jelas mengajari kita agar kita memperhatikan cara hidup kita sehari-hari. Nah, sejenak boleh kita mengingat kembali bagaimana cara hidup kita sehari-hari, ya, apalagi di zaman daring-daring ini. Kira-kira boleh kita mengingat-ingat dalam satu minggu ini apa yang kita lakukan hari demi hari. Apakah kita menghabiskan waktu dengan bermain-main, atau menghabiskan waktu dengan berkumpul bersama teman-teman, menghabiskan waktu dengan main Facebookan, main TikTok? Apa yang kita lakukan hari demi hari? Firman Tuhan ini mengajari kita agar kita memperhatikan cara hidup kita sehari-hari. Penting sekali kita untuk membahas kebenaran firman Tuhan ini, karena hari demi hari yang kita lakukan, kita harus menggunakan waktu dengan baik, karena waktu tidak akan bisa diputar kembali, ya. Makanya dikatakan perhatikan, waktu itu tidak akan bisa diputar kembali. Jadi misalnya nanti udah lulus SMA, rasanya aku nggak maksimal dalam bersekolah ini, aku mau balik lagi lah jadi SMP, tidak akan bisa, ya. Waktu itu akan terus berjalan. Makanya kita harus memperhatikan hari demi hari yang akan kita lakukan. Karena waktu tidak akan bisa diputar kembali, tetapi akan terus berjalan, entah kita gunakan dengan baik atau tidak. Dan apa yang akan kita terima di waktu yang akan datang adalah hasil dari apa yang kita lakukan saat ini. Ya. Jadi anak-anak kami, apa yang kita lakukan saat ini, itu akan kita terima ke depan. Jadi jangan pernah misalnya kecil hati kalau misalnya gini, ada kawan-kawannya sekarang ini lagi di luar main-main, ada yang main jalan-jalan ke Tanjung Uncang, orang itu keliling-keliling, sementara kita di sini diarahkan oleh orang tua untuk ibadah, untuk kita duduk diam dan tenang. Ada banyak orang, aduh nggak enak kali, coba aku nggak dimarahin bapakku tadi, aku udah lebih enak jalan-jalan ke Marina sana, lebih enak jalan-jalan di sini, lebih enak main Facebook, lebih enak kumpul ketawa-ketawa bersama teman. Mungkin seperti itu, ya. Tetapi perlu kita sadari bahwa waktu ini tidak akan bisa diputar kembali. Makanya kita harus memperhatikan hari-hari yang akan kita lalui. Kalau hari-harimu dihabiskan dengan main HP, main Facebook, game dan lain-lain, perlu kita merenungkan dulu apa dampak atau akibat yang akan kita terima di masa depan. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi anak-anak kami udah saatnya apa yang kita lakukan itu harus kita pikirkan resikonya. Kalau mungkin anak-anak kan masih, katakanlah masih SD, belum dipikirkan resikonya. Misalnya main-main dekat parit, orang tuanya kan pasti jaga, awas nak, nanti jatuh ke parit. Itu masih zaman SD. Tetapi kalau zaman sudah remaja, jarang saya dengar orang main-main ke parit, anak-anak remaja, orang tuanya, awas jatuh. Karena apa? Karena sudah tahu resikonya, ya. Begitu, ya. Karena sudah tahu resikonya. Jadi kalau anak saya misalnya yang paling kecil, ya Heskiel, kalau dia main di parit, pasti saya larang.
Tapi kalau si Pardi yang sudah kelas 6 main-main di parik, ya nggak mungkin lagi lah saya larang. Karena apa? Jelas ya, karena sudah tahu resiko. Jadi apa yang akan kita lakukan hari-hari ini, yang perlu kita pikirkan adalah resikonya. Kalau hari-harimu adalah main game, hari-harinya main HP terus, apa resikonya bagi kesehatan? Resikonya pertama bagi kesehatan adalah mata akan cepat rabun. Seperti yang kita tahu bahwa di perusahaan itu ada cek kesehatan. Jangan sampai nanti misalnya udah dapat PT yang bonafit, tetapi ada syaratnya, tidak boleh mata rabun. Berarti kita gagal dong masuk ke sana. Karena apa? Karena tadi kuda kalah di tes kesehatan. Kenapa tadi bisa mata rabun? Ya karena hari-harinya main game. Itu resikonya yang terjadi. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan itu, kegiatan itu, kita memikirkan resikonya. Mata akan cepat rabun. Yang kedua adalah sulit berkonsentrasi belajar. Karena di otaknya itu sudah game. Ya. Dulu saya candu juga main catur ya. Candu main catur. Jadi di otak saya ini catur semua. Jadi kayak main pion, main kuda apa semua. Jadi kebanyakan memori di otak ini jadi catur ya. Karena apa? Karena terlalu sering main catur. Dulu seperti itu ya. Jadi anak-anak kami jangan sampai main game terus, yang di otaknya itu game terus di otaknya. Bangun tidur game terus. Jadi pelajaran itu pun jelas nggak bisa konsentrasi. Karena apa? Hari-hari yang akan kita lakukan itu yang mengisi otak kita. Itu yang harus kita pikirkan. Sulit berkonsentrasi belajar ya, karena otaknya dirusak oleh game. Otomatis kurang berprestasi. Ya itu jelas ya. Gurunya menjelaskan nggak mudeng dia. Apalah ini nggak enak. Lebih enak tadi main game aku. Lebih enak tadi main Facebook. Tak menarik ya. Tak menarik pelajaran itu, jadinya kurang dalam prestasi, tidak kreatif, lamban. Karena serasa hidup ini seperti fantasi. Ini yang bahaya. Serasa hidup ini seperti fantasi. Kalau misalnya gamenya game di motoran, motor balap-balapan gitu ya, di gamenya gitu. Jadi dalam dunia nyata pun ini yang bahaya. Dalam dunia nyata seolah-olah nyawanya itu dua. Saya kalau hari Sabtu pulang sore jam 6, paling takut saya daerah-daerah apa sana, daerah Marina itu. Jadi anak-anak ABG tanggung itu kan, diborong jalan itu semua daerah Marina itu, Temyang itu. Aku kan kerja di Sekupang. Diborong jalan itu, jadi jalannya pun gini, satu ban semua jalan. Awak yang jantungan. Karena apa? Mungkin orang itu merasa dunia ini udah fantasi. Fantasi dengan arti kata, kalaupun jatuh mungkin nggak mati. Kalau seperti di game itu kan, jatuh kan di game itu kan bangkit lagi dia. Jadi mungkin begitu otaknya. Jadi perasaannya kalau dia jatuh nggak mati-mati gitu ya. Karena apa? Otaknya dirusak oleh game tadi. Tidak bergairah untuk meraih cita-cita. Apa yang diterima di masa depan, apa yang akan diterima di masa depan itu akan kalah bersaing karena itu tadi ya, karena asal-asalan. Asal tamat SMA, ya biarlah tamat memang SMA, lulus dia, tapi asal tamat, nggak ada kualitasnya. Baru datang mamanya disuruh kuliah, memang kuliah, tapi asal-asalan juga. Asal kuliah. Memang tamat dia kuliah. Dia udah sarjana, tapi apa? Asal sarjana, tak ada kualitasnya. Karena apa? Tidak dilakukan atau dengan konsentrasi yang penuh. Tidak dilakukan dengan kesungguh-sungguhan. Anak-anak kami juga belajar perlu ada kesungguh-sungguhan ya. Jangan asal misalnya tamat SMP, asal tamat SMP. Apa yang didapat di SMP? Lupa. Tak ada lagi ingat pelajarannya. Penting tamat SMP, itu syaratnya. Nanti udah SMA, yang penting tamat SMA. Udah SMA datang bapaknya, kuliahlah kau nak, biar apa kau nanti? Ya enggak apa-apa Pak, kuliah katanya. Jadi jurusannya pun asal-asalan dia. Misalnya dia enggak suka jurusan listrik misalnya. Tapi datang bapaknya, jurusan listrik lah kau nak. Sebenarnya dia sukanya misalnya jurusan komputer. Tapi bapaknya suruh jurusan listrik. Enggak apa-apalah. Asal kuliah. Karena itu tadi, asal-asalan. Jadi harus kita lakukan dengan hati yang tulus. Amin. Jadi dalam belajar juga harus begitu ya. Jangan asal-asalan ya. Perlu ada kesungguh-sungguhan. Jangan sampai nanti sarjana tapi sarjana enggak berkualitas. Kerinduan kami anak-anak GPD Keluarga Allah menjadi sarjana-sarjana yang berkualitas, amin. Terkhusus yang udah kuliah ya. Jangan asal-asal kuliah. Jangan asal kuliah, yang penting kuliah. Banyak sekarang sarjana pengangguran.
Teman-teman saya banyak yang sarjana, sama gajinya sama semua sarjana. Bahkan ada yang istilahnya nggak bisa seperti pekerjaan kita yang sarjana itu. Padahal dia sarjana karena apa? Nggak ada kualitasnya. Jadi sekarang di perusahaan pun bukan harus misalnya sarjana langsung dapat kerja enak, enggak. Bahkan gaji sarjana pun sekarang banyak yang di bawah kita. Gaji-gajinya itu yang udah di bawah anak-anak yang udah berpengalaman itu. Karena apa? Ya karena belum ada kualitasnya begitu ya. Karena yang jelas jangan sampai anak-anak dari keluarga Allah asal tamat ya, asal sarjana ya, amin. Tapi berkualitas, apapun jurusannya. Enggak harus jurusan yang mentereng misalnya. Jurusan kesenian pun kalau memang dia berkualitas bisa, hebat. Jangankan itu, cuman pemain bola, nendang-nendang bola gini aja bisa miliaran, ratusan miliar ya dapat dia ya. Jangan kita sepele. Jadi apapun yang menjadi kerinduan hati kita yang bisa kita nikmati bisa. Misalnya dia sukanya melukis, nggak masalah nanti sarjana jadi pelukis. Sukanya di kesenian, sarjana kesenian, nggak masalah. Sukanya di komputer, sarjana komputer. Tapi jangan sampai asal-asalan tadi. Datang bapaknya, nak kuliah teknik mesin lah kau, nak, iya pak. Padahal nggak masuk akalnya ini, nggak masuk akalnya misalnya jurusan ini. Iya pak katanya, tapi kualitasnya tadi tak ada ya. Poin kedua adalah kalau hari-hari kita dihabiskan dengan pergaulan bebas, seperti yang saya katakan tadi, seperti geng-geng motor, apa dampak bagi masa depan kita? Yang tadi kalau bermain game, apa dampaknya? Selain game kan ada lagi permainan, geng-geng motor, apa dampaknya? Kita harus pikirkan itu. Dampaknya adalah bagi masa depan kita, nyawa terancam. Karena geng motor rawan kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang, kematian, karena tidak memikirkan keselamatan, jumping-jumping, dan kecepatan di luar batas. Ini yang harus dipikirkan. Seperti yang minggu kemarin ya, yang Jonathan Panjaitan itu, karena kebetulan marga Panjaitan satu kumpulan, jadi kami ke sana. Betapa orang tuanya itu menjerit, menangis ya. Jangan sampai terjadi di keluarga Allah seperti itu, amin. Ya anak kami yang laki-laki ya, jangan sampai terjadi itu. Kita melihat bagaimana tangisan ibunya itu membesarkan dia sampai kelas 1 SMK, mati dengan sia-sia. Karena apa tadi? Pikirkan sebelum terjadi. Jadi harapan kami yang khusus laki-laki ya, jangan ada terlibat geng-geng motor, amin. Kalaupun bawa motor, kalau bisa bawa pakai helm. Misalnya kecepatan jangan di atas 60 km, 50 sampai 60 pelan-pelan saja. Ya, bukan tambah ganteng kalau kencangnya. Kan ada begitu kan? Apalagi rambutnya agak dipanjangin kan? Jadi agak terbang-terbang rambutnya itu ke belakang gini. Perasaan dia udah hebat kali. Untuk membuktikan nanti kualitasmu hebat atau enggak bukan dari rambut, bukan dari penampilan. Tetapi sesudah kamu tamat nanti jadi sarjana yang berkualitas, itulah nanti nampak itu ya. Jadi perlu itu dipikirkan, jangan sampai kejadian yang seperti di Melati ya, ada jatuh gitu ya, karena balap-balapan. Amin. Yang laki-laki jangan sampai terjadi itu di keluarga Allah. Balapan tak buang jauh-jauh gitu. Geng-geng motor itu buang jauh-jauh. Karena apa? Boleh kita pikirkan apa dampaknya bagi kesehatan. Tadi kita sudah ini ya, nyawa terancam. Apa dampaknya juga bagi masa depan kita? Sulit untuk fokus belajar karena menikmati kumpul bersama teman-teman geng motor. Ini juga yang menjadi masalah. Disuruh belajar nggak minat lagi karena apa? Udah ditelepon. Misalnya, friend di mana sekarang? Ini kita lagi kumpul ini. Padahal kita lah mau belajar ini kan. Misalnya ada tugas dari sekolah. Padahal motor di situ kan. Iyalah ya, nanti aku ke sana. Pergi dia main. Apa harus dipikirkan? Kalau misalnya hari-harinya seperti itu, otomatis kurang dalam berprestasi di sekolah. Fokus dalam meraih cita-cita akan buyar karena asik main di luar. Apa yang akan diterima di masa depan, yaitu masa depan akan suram. Karena rentan akan kecanduan minum, kecanduan rokok, seks bebas, dan sejenisnya karena salah bergaul. Ya, kan dalam geng-geng motor itu kan ada ininya juga, ada seniornya ya.
Seniornya misalnya dia nggak tamat sekolah, itulah yang mengarahkan. Misalnya dia nggak tamat SMA, otomatis kan dia pakai narkoba, semua dia. Dia udah masuk dalam seks bebas, merokok, dia minum minuman alkohol. Itu yang kita kawani. Coba pikirkan dulu. Kayak gitu yang kalian kawani hancur lah. Jadi apakah digolongkan menjadi orang hebat? Aduh, suram masa depan. Ini yang harus dipikirkan ya. Anak-anak kami ini yang harus dipikirkan. Biar nanti kalian dibilang orang cemen, biar dibilang orang anak-anak rumahan, anak mami, enggak masalah itu. Yang membuktikan kalian perkasa nanti sesudah kalian mempergunakan hari-hari dengan baik. Amin. Misalnya Yos Parel nanti jadi udah tamat SMA, dia sarjana misalnya kan, sarjana teknik sipil misalnya, dia menjadi kepala pemborong. Padahal hari-harinya dulu anak-anak rumahan ya, sering belajar, tapi sesudah tamat sekolah, tamat kuliah menjadi pemborong, misalnya begitu ya kan. Pulang lagi sini kan parkir mobil di sana itu kan. Siapa itu? Oh Yos Parel. Kan senang kita kan. Dia punya mobil misalnya kan. Sadrak juga punya mobil. Coba bayangkan, coba berhalusinasi dulu kalian. 15 tahun ke depan parkir semua mobil di sini. Kalian jadi orang-orang hebat. Kan enak kan? Datang Manase bawa mobil ras, datang ini si Sadrak bawa mobil Terios misalnya kan. Datang siapa juga nggak kalah juga kan? Si Yos Parel. Datang dia bawa Fortuner. Bisa terjadi? Ya bisa. Masa depan kalian masih cerah. Tapi tergantung kalian apa yang kalian lakukan hari-hari ini. Bayangkan parkir mobil di sana nggak muat kan? Sini lagi parkir. Apakah itu mimpi yang nggak bisa tercapai? Ya sungguh bisa tercapai. Ya, saya pun kalau misalnya cukup finansial saya pun mau kuliah ya, jujur. Saya pun mau kuliah. Tapi karena saya hitung-hitung nggak cukup untuk di rumah, nanti si Pardi 6 tahun lagi mau sekolah, jangan sampai nanti saya kuliah dia nggak kuliah. Jadi saya prioritaskan nanti untuk biar dia aja yang kuliah. Ya, kalau misalnya finansial saya kuat, keuangan saya kuat, saya pun mau kuliah. Umur saya udah 37 tahun. Karena apa? Kalau nanti saya kuliah, umur segitu nanti umur 45 tahun, ya mungkin sudah lebih enak gaji, lebih enak semuanya. Itu ya, jangan sampai kalian memikirkan saya aja yang 37 tahun pengen kuliah, kalian yang masih umur belasan tahun pengen nggak kuliah langsung kerja. Ya. Pengen ngikutin geng-geng motor, pengen ngikutin main game terus. Apa? Jadi apa kalian nanti? Ini yang harus kita pikirkan. Seperti yang saya bilang tadi, biar dibilang kalian cemen, biar dibilang kalian anak rumahan, anak mami, nggak penting itu. Apa kata orang, biarkan aja, nggak berpengaruh kok masa depan. Tapi kalau nanti 15 tahun lagi datang Fortuner ke sini kan, orang yang mengejek tadi kan, wow, kan gitu kan? Daripada kalian anak-anak sekolah misalnya contohnya ini Manase, ditengok karena badan besar kan, ini geng ini. Bos pas tamat masih sekolah kan, teman-temannya bilang karena dia kan gengnya kan, halo bos katanya kan, ya bangga dia gini kan, misalnya ini contoh ya Manase ya, bangga dia. Tetapi sesudah tamat SMA nggak ada kualitasnya, nggak ada sarjananya, nggak ada ini. Apa yang terjadi? Mana ada bisa lagi dipanggil bos, udah kerja di galangan main gerinda. Mana ada lagi bisa dipanggil. Tetapi kalau sekarang ini dipanggil misalnya, mana saya itu orang rumahan itu, di rumah aja kerjanya, belajar aja kerjanya itu. Biar seperti itu, paling berapa tahun, paling 5 tahun. Tamat nanti kuliah, dapat sarjana, berkualitas, jangan asal sarjana, jangan asal kuliah, berkualitas. Dapat pekerjaan yang enak. Jadi betul-betul bos memang di perusahaan, begitu datang siapa manajer kita, itu Manase. Langsung gini kan, semua kan, ya Pak, walaupun orang tua itu, ya kami juga seperti itu. Walaupun di bawah kami umurnya nggak bisa, kau masih di bawah, nggak bisa seperti itu. Jumpa dengan dia, selamat pagi Pak, ya harus. Jangan mentang-mentang kami anak udah 3, dia masih lajang, kami harus panggil Bapak, kami harus hormat. Itulah bos yang sejati tadi, itulah yang betul-betul bos. Bukan seperti anak-anak geng motor itu yang ngong, bos katanya kan. Padahal duit ini hasil bodoh-bodohin orang tuanya kan. Disawarlah kawan-kawannya. Gak ada guna. Betul gak ada guna.
Ini yang harus kalian pikirkan. Kalian sudah mau menginjak dewasa, harus memikirkan kalau misalnya saya lakukan ini, apa dampaknya? Hari-hari saya naik motor dengan kencang-kencang, apa dampaknya? Hari-hari saya main game, apa dampaknya? Yang bagi cewek-cewek hari-hari ngerumpi, apa dampaknya? Sama sekali nggak ada dampaknya bagi masa depan. Tapi kalau hari-harimu belajar dengan baik, hari-harinya bantu orang tua, ya. Di sini akan kita bahas bagaimana mempergunakan waktu dengan baik di hari-hari yang jahat ini, ya. Ini yang mau kita bahas yang menarik, ya. Yang pertama sekali adalah menata hidup dengan baik agar hidup lebih terarah. Nah, ini yang perlu. Ini goalnya. Kita harus menata hidup. Jadi kalau selama ini ikut-ikutan naik geng-geng motor, ikut-ikutan main-main game hari-harinya, stop itu, ya. Perlu menata hidup. Menata hidup itu seperti apa? Misalnya begini, membuat jadwal selama 24 jam, satu hari satu malam itu buat jadwal nanti di rumah. Misalnya tidur jam 10 malam, jam 5 pagi harus bangun, ya. Jam 5 sampai jam 6 pagi bangun pagi. Pertama berdoa, menyembah. Ada bacaan firman rutin, minimal satu pasal satu hari. Ada bacaan firman rutin setiap pagi. Siapa yang melakukan ini? Boleh tunjuk tangan dulu. Jam 5 pagi. Ya, cuma satu orang, puji Tuhan, ya. Dari sekian banyak ini cuma satu orang, lo bayangin. Saya aja yang sudah bapak-bapak, saya lakukan itu, ya. Setiap jam 5 pagi saya bikin alarm. Saya bikin alarm, saya bangun pagi. Saya bangun pagi, bersaat teduh, setiap jam 5 pagi ada hidup yang terarah. Jadi kalau anak-anak kami yang selama ini kadang tidurnya jam 1, bagaimana mau bangun jam 5? Jadi harus ada terarah. Misalnya jam 10 udah harus bangun, udah harus tidur. Agar nanti ke jam 5-nya bisa bangun, ya. Butuh perjuangan memang, 1 bulan 2 bulan berat. Tapi itu yang saya lakukan. Jadi saya minimal satu pasal satu hari. Jadi kalau anak-anak kami nggak percaya, boleh nanti cek ini. Saya tandain, saya contrengin di sini. Misalnya nomor 1 saya contreng, satu halaman itu. Halaman 2 saya contreng. Memang butuh perjuangan. Yang menjadi kendala adalah kalau badan kita capek sekali bekerja. Kalau ke anak-anak kami kan daring enak. Kalau kayak saya dari jam 8 sampai jam 6 kerja terus. Belum lagi ada 2 pelayan doa ini, kadang jam 11 tidur udah capek kali. Tapi jam 5 harus bangun. Ini yang berat. Berat sekali memang, apalagi udah makin tua, ya. Tapi butuh perjuangan, ya. Anak-anak kami butuh perjuangan. Jangan sampai kalian los semua, satu hari main game gak ada apa-apa. Perlu menata hidup, ya. Jadi ke depan jam 5 sampai jam 5 harus bangun, amin. Ya, mau berkomitmen? Ya, harus berkomitmen. Ada teman satu kerja saya yang anaknya itu juara 1 di SMA, orang Muslim, ya. Saya tanya, karena anaknya kan juara 1 terus, juara 1 umum lagi. Jadi saya juga ingin menerapkan kepada anak saya pikir. Jadi saya tanya dia, Pak, apa resepnya Bapak bisa mengejari anak Bapak yang paling besar itu bisa juara 1 sampai juara 1 umum gitu? Apa jawaban dia? Kami kan Muslim, setiap jam 5 pagi sudah bangun, 4:30 sudah bangun. Kami sholat dan setiap jam 5 pagi dia udah belajar, kata dia. Dan dari situ saya terharu, ya. Kalau mereka aja bisa buat seperti itu, aduh, bagaimana dengan kami? Ya, jam 5 pagi anaknya itu, tiap jam 5 pagi belajar. Dan memang kalau jam 5 pagi otak kita itu fresh, ya. Coba nanti, bagi yang belum pernah melakukan itu. Misalnya ada PR menghafal, bangun jam 5 pagi. Pasti lebih nangkap. Karena apa? Bunyi binatang, bunyi ini kan belum ada, tangtung belum ada kan, jam 5 kan teduh kan, otak itu masih fresh. Jadi itu dibilangnya, jam 5 pagi dia belajar, anakku itu katanya. Jadi dia sholat dulu jam 4:30, jam 5 dia jam 5 dia belajar dia. Sampai jam 6, 1 jam aja tiap hari katanya. Itulah resepnya. Dan sudah terbiasa dia, tak perlu lagi alarm-alarm. Kalau saya mungkin masih alarm-alarm, kalau nggak ada alarm mau lewat, ya, jujur aja. Tapi kan untuk pertama kan bisa buat alarm, ya, amin. Jadi
Jangan sampai nanti udah disampaikan begitu, pergunakanlah hari-harimu dengan baik. Kata firman ini, saya baca dulu ya, ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai diberitakan ini besok lagi bangun jam 8 ya. Udah disampaikan begini, tapi tetap besoknya tidur bangun jam 8. Apa gunanya firman ini? Apa gunanya kita sampaikan? Perlu ada eksekusi, amin. Jadi nanti malam langsung buat daftarnya. Dari jam 5 ke jam 6 bangun pagi berdoa menyembah, ada bacaan firman rutin setiap hari. Ya. Dari jam 6 boleh bantu orang tua menyapu begitu ya. Jam 6 ke jam 7 bantu orang tua beres-beres, sapu rumah. Ya laki-laki juga harus nyapu ya. Jangan karena aku kan laki-laki nggak boleh nyapu, nggak boleh seperti itu. Harus terbiasa, sapu rumah, sapu apapun yang bisa dibersihkan. Dari jam 7 ke jam 8 mandi, sarapan pagi. Dari jam 8 ke jam 12 belajar, kerjakan PR ya dari zaman daring-daring ya. Jam 12 ke jam 1 makan siang dan seterusnya. Buatlah sendiri jadwalnya. Karena masing-masing kan nggak sama kan. Ada yang kuliah sekarang ini kan, ada yang kuliah, ada yang kelas 2 SMA, ada yang kelas 1, yang mungkin berbeda-beda. Tetapi persamaannya di jam 5 tadi, amin. Kalau bisa setengah 5, tapi yang nggak masalah ke jam 5 pun saya pikir sudah cukup bagus untuk pemula. Karena tadi cuma satu orang yang tunjuk tangan. Jadi kan masing-masing sudah rata-rata kan sudah punya handphone, amin. Kan bisa dibuat alarm jam 5. Jangan alasan nanti, aku kan tidur jam 1. Ya jangan tidur jam 1. Rombak, harus paksa minimal di jam 11 sudah harus tidur. Agar bisa bangun jam 5. Agar terarah kehidupan itu. Jangan sampai nanti jadi siang jadi malam, malam jadi siang. Maksudnya begini, malamnya dia begadang main handphone, main ini, siangnya dia tidur. Gak belajar, gak ini, tidur aja satu harian. Mau jadi apa nanti? Sementara waktunya akan terus berlanjut. Seperti yang saya bilang tadi, waktu tidak bisa diputar. Kalau misalnya kurang berprestasi dalam SMA, aduh aku gak enak lah kelas, balik lagi lah aku kelas 1 SMA, mana bisa lagi, umur bertambah terus. Kapan lagi merit nanti? Bisa-bisa sekolah sampai tua nanti. Ya kan? Kan berlanjut terus kehidupan ini. Macam Tonggo kan gak mungkin lagi dia disuruh jadi SMA kan, misalnya kurang maksimal lah dia, aku mau jadi SMA lah. Kan gak bisa lagi. Umurnya udah berapa nanti SMA? Kalau SMA udah kacau semua kan? Dengan arti katakan kehidupan ini akan berlanjut terus. Kalau maksimal kita di SMA, akan kita dapat hasilnya. Maksimal nanti di kuliah, bukan asal kuliah kan kita dapat hasilnya. Gak bisa lagi dirombak, gak bisa lagi balik ke ini tadi. Sama dengan si Jonathan Panjaitan itu, dia udah mati, gak bisa lagi hidup, udah mati selamanya udah. Maka perlu komitmen, amin. Dalam berkendara juga perlu berkomitmen. Kalau udah mati kalian, misalnya kalau udah patah kaki ini, ya patah. Paling bisa disambung istilahnya dari dokter, tapi tetap nanti cacat ini. Yang jelas kalau untuk polisi tentara nggak bisa. Kalau kerja-kerja berat nggak bisa lagi. Aduh, aku menyesal lah patah kaki kemarin, kencang-kencang naik motor. Aduh Tuhan, rubahlah lagi waktuku menjadi ini biar nggak patah lagi, mana lah bisa. Makanya perlu seperti firman ini, perhatikan. Apa tadi dikatakan di 16? Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Harus mempergunakan waktu dengan baik, amin. Segala sesuatu harus dipikirkan resikonya. Jangan tunggu terjadi baru dipikirkan. Seperti yang si anak saya Yehezkiel tadi, kalau anak saya masih kecil tadi jalan di sini mungkin akan saya tuntun. Nak, awas jatuh. Masa si Pardi juga saya tuntun? Seperti itu ya. Misalnya si Pardi jalan di parit, Pardi jangan. Kan udah lucu kan? Sama dengan kalian juga. Masa harus diingatkan, jangan main game satu harian, jangan main motor, jangan main ini, masa harus dibilangi lagi? Udah remaja ya. Jangan main, nggak bisa lagi dong main keras. Misalnya Amang Manasih nggak mungkin lagi main pukul sama Manasih, udah sama-sama besar. Sama Sadrak misalnya, sama Pak Kristina udah sama-sama besar. Mana lah mungkin lagi? Diingatkan sudah cukup, amin. Karena orang tua itu hanya berat rasanya orang tua marah. Aku kalau marah sama anakku Pardi berat rasanya aku. Tetapi boleh dibilang terpaksa ya.
Karena apa? Kita tak pengen lagi orang tua ini marah-marah. Maunya anak itu mengerti. Kalau kita bilangin maunya dilaksanakan. Karena apa? Untuk kebaikan kalian itu. Misalnya Manasye nanti jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi manajer dia dari perusahaan. Yang menikmati itu bukan Bapak Manasye lagi. Bapak Manasye mungkin 20 tahun ke depan mungkin sudah meninggal. Ya puji Tuhan lebih panjang lagi umurnya kan. Tapi kan batas manusia 70 atau 80 tahun. Sekarang emang ini udah 50, paling 20 tahun lagi. Nanti lulus kuliah misalnya Manasye 10 tahun ke depan. Paling berarti 10 tahun lagi bisa ini. Yang menikmati siapa? Ya kamu dengan istrimu. Jadi kalau sekarang kalian berjuang, kalian sekarang berusaha dengan keras, yang menikmati kalian bukan orang tua lagi. Perlu itu kalian ini ya. Perlu itu diingat selalu. Dan begitu juga kalau kalian nanti pekerjaannya pas-pasan, pendidikannya semua serba pas-pasan, yang menikmati kalian juga, yang merasakan dampaknya. Orang tua itu sesudah dinikahkan, udah menikah lah kau Amang, katanya kan, buruh. Mana lah bisa lagi dibantu, Pak? Kurang lagi susu papu, mana lah bisa lagi? Udah masing-masing. Jadi mumpung sekarang ada kesempatan, pergunakan dengan baik, amin. Yang sekolah dengan bagus. Jangan asal sekolah. Sehat doh, katanya kan bahasa Batak. Sehat, asal mah sehat katanya kan. Asal sehat ya, asal kuliah, asal sekolah. Tak ada kualitasnya, perlu berkualitas, amin. Biar nanti seperti yang saya bilang tadi 15 tahun ke depan berjejer mobil di sini semua. Coba bayangkan, berfantasi dulu kalian. Coba bayangkan di sini nanti anak-anak kami berjejer semua. Manasye di sini Fortuner, Sadrak di sana Terios, berjejer semua. Yang cewek-cewek ini juga suaminya orang-orang hebat. Datang ke sini kan, kami kan udah tua-tua nanti gini kan. Kalau misalnya di sini kita panjang umur lah kita kan. Kami kan udah agak tua, Mang ini mungkin udah pakai tongkat gini. Udah gini-gini deh kan. Tapi kan kami bangga nengok kalian berhasil nanti semua, amin. Tapi kalau nanti kerjanya tukang gerenda, aduh, kerjanya asal-asalan, gimana gitu ya? Aduh, gimana ini? Tidak. Misalnya ada pembangunan di gereja inilah dulu nanti. Kalian aja untuk susuan aja kurang, bagaimana mau membantu pelayanan ini misalnya lah dulu kan? Tapi coba kan nanti kalian orang-orang hebat, gajinya puluhan juta. Oh, GPD keluarga lah mau bangun itu. Oh, yuk, alumni di sini kan, anak-anak di sini kan, gabung kita yuk. Kan kalian nanti buat grup misalnya kan, kalau udah tamat jangan langsung ditinggalin dong. Misalnya Christina Tonggo harus ada buat grup ini, jangan di ini ya, harus dipantau terus. Nanti biar kalian sama-sama berhasil, enak loh, saling menolong nanti ya. Jadi jangan kalian berkecil hati kalau kalian sedikit di sini misalnya kan, orangnya kan nggak terlalu banyak. Kalau yang sedikit yang di sini pun berhasil semua udah hebat itu, amin. Jadi perkasa di luar sana. Itu yang harus kalian pikirkan. Ini yang harus ada di otak kalian hari demi hari. Jangan di otak itu game terus. Jangan di otak itu main-main terus. Jadi sekali-sekali berhayal dulu yang hebat-hebat. Sama anak saya Parde saya katakan itu. Jangan kau pikirkan dulu main game, main ini, beli handphone, beli ini. Dia udah minta beli handphone, saya tak mau. Karena apa? Yang dipikirkan belajar dulu kalian pikirkan. Jadi orang hebat kalian nanti. Amin. Paling 5 tahun, jangan sampai sakit sebentar tak mau, tapi sakit lama mau. Maksudnya ini, sakit sebentar misalnya kan dari SMA ke sarjana kan paling berapa tahun, 7 tahun, sakit sebentar. Daripada sakit kalian seumur hidup, tak ada kualitasnya. Makanya seperti yang saya bilang tadi ke Abun, kalau ada finansial saya mau kuliah lagi. Padahal umur saya udah 37 tahun. Kalau misalnya keuangan saya cukup, saya mau kuliah lagi. Tapi saya memikirkan tadi nanti jangan sampai Pardi nanti nggak bisa kuliah. Makanya saya berjuang nanti agar dia jangan seperti saya. Dia lebih hebat lagi nanti. Ya, apa boleh buat? Yang masa lalu ya istilahnya masa lalu kita seperti apa orang tua kita ya itu jangan kita salahkan dong orang tua kita. Ya itu mungkin kemampuannya dan itulah mungkin ininya ya. Itulah jalan hidup kita. Tapi yang penting jangan kita melihat masa lalu. Kita harus melihat masa depan. Amin. Jadi anak-anak kami juga yang selama ini bangun jam 9 pagi, ya jangan lihat masa lalu ku kan jam 9 pagi. Harus lihat masa depan. Amin. Besok harus bangun jam 5. Angkat tangan dulu. Yang mau bangun jam 5 besok, angkat tangan.
Bah, nggak ada yang angkat tangan. Cuma angkat tangan aja susah. Bah, Sadrak juga nggak mau angkat tangan, nggak mau bangun jam 5 besok. Hah? Kenapa? Hah? Bah, kan dibuat tadi sini menata hidup. Alasannya kenapa nggak bisa? Kenapa saya yang sudah bapak-bapak 37 tahun bisa, kenapa kamu nggak? Ya? Harus bisa. Disitulah kalian dibentuk, disitulah Tuhan mengajari kalian. Kenapa saya sampaikan ini kuat di hati saya? Karena memang di jam 5 pagi itu memang sangat butuh perjuangan kita. Disitulah cinta kita kepada Tuhan itu tumbuh. Kenapa? Badan sakit-sakit, semua udah capek kerja. Tapi begitu bunyi alarm ini, aduh Tuhan sebenarnya aku mau tidur setengah jam lagi. Sampai gini-gini kita, sampai ngantuk-ngantuk. Kadang berdoa pun dari gini-gini kita. Tapi berjuang terus. Saya pun pernah begitu berdoa, enggak amin. Dari gini-gini saya. Tapi disitulah kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Harus mampu, harus bisa. Karena begini, bagaimana, misalnya begini. Bagaimana Bapak Manase respect kepada saya. Kalau misalnya Bapak Manase bilang, Pak Pardi, kita nanti ke sini dulu ya. Ya Pak, saya bilang. Tapi saya enggak mau laksanakan. Kan Bapak ini kecewa. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kamu katakan, kamu adalah anak-anakku, di mana hormatmu katanya? Itu kan kata firman Tuhan kan? Di mana hormatmu? Ada enggak kamu datang tiap hari kepadanya? Ada enggak kita datang kepada Tuhan tiap pagi? Perlu itu di jam 5 pagi itu. Harus. Kalau ingin bertumbuh ya, kalau ingin berhasil nantinya. Pegang cakap saya itu. Kalau kalian bangun jam 8, pastinya itu tidurnya itu jam 12, jam 11. Pastinya itu bangun jam 8, makannya itu jam 9, enggak karu-karuan. Kapan lagi belajar? Kapan lagi semua? Ya? Harus di jam 5 itu agar terarah. Jam 6 nanti udah bantu orang tua, jam 7 nanti udah sarapan, udah ini, udah terarah ya. Harus berjuang ya, amin. Sadrak, berjuang ya. Jangan bilang enggak bisa. Nanti gumulkan sama Tuhan, Tuhan aku harus bisa. Kamu jadi ingin orang berhasil ya? Ya kan? Pengen jadi orang berhasil kan? Ya harus berjuang. Mempergunakan waktu dengan baik itu poin kedua di sini kenanya tadi. Mohonkan hikmat dan campur tangan Tuhan agar anak-anak kami sanggup melakukannya. Ini yang tadi yang jawaban daripada ini ya, Sadrak. Mohonkan campur tangan Tuhan agar anak-anak kami sanggup melakukannya dengan komitmen menggunakan waktu dengan baik. Ya kita baca dulu Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Ini yang menjadi kekuatan kita. Ini dari yang menjadi kunci yang saya bilang tadi. Jadi jangan pernah bilang enggak bisa, harus bisa. Yohanes 15 ayat 7. Semua menemukan amin? Aduh jangan sampai lama ya, berarti jarang baca Alkitab kalau sampai lama gitu. 3, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu. Ya. Dikatakan kalau firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kalau kamu menghendaki, kamu bangun jam 5, kamu berjuang, ya kau minta sama Tuhan. Pasti kamu akan menerimanya. Tuhan akan memberikan kesanggupan, kemauan dari kita. Ya kalau enggak ada kemauan, bagaimana Tuhan bisa berikan kesanggupan ya, amin. Harus ada kemauan. Jadi nanti malam harus buat itu. Itu pesan saya. Harus buat itu, daftarnya itu. Jam 5 pagi harus bangun, jam 6 harus bantu orang tua, jam 7 ke jam 8 harus makan, mandi. Jam 8 udah harus belajar sampai jam 12. Jangan nanti di jam belajar jam 8 sampai jam 12 anak teman-temannya ngajak, ayo sana, ayo main-main. Padahal masih jam belajar. Jangan ikutin. Ini kan masih jam belajar. Perlu ada disiplin. Ada saatnya juga nanti main-main. Misalnya di jam
Di jam-jam ada juga jam istirahat, misalnya jam 2 ke jam 3 buatlah istirahat 1 jam. Di situ boleh main game atau main ini, tapi batasnya itu paling 1 jam. Di batas jam belajar tadi jangan main game, itu kan masih jam kerja, jam belajar. Sama dengan kami di perusahaan. Jam 8 itu tank kami udah harus bekerja. Tak boleh megang handphone, tak boleh ini, tak boleh apa, sampai jam 12 kurang seperempat kami harus bekerja. Memang harus, itulah yang kami kerjakan hari-hari. Nanti jam 12 ke jam 1 makan. Nanti bunyi bel, bunyi bel, kerja lagi sampai tengah 6. Jadi kalau nggak belajar berjuang dari sekarang, bagaimana nanti kalian menghadapi hari-hari yang jahat ini? Bagaimana kerasnya perjuangan hidup? Ya, kalian masih karena hidup orang tua ya, karena masih support orang tua, masih dikasih, difasilitasi sama orang tua, kalian bisa enak. Kalau Tuhan izinkan orang tua dipanggil oleh Tuhan, bagaimana nanti? Jadi harus siap dalam segala sesuatu, amin. Jadi harus siap, harus tangguh. Ini harinya hari-hari jahat. Bukan lagi main-main. Masa jam 6, jam 5 pagi aja nggak bisa bangun? Seperti yang saya bilang tadi, saya pun bisa bangun udah 37 tahun. Udah tua, katakanlah udah setengah tua, belum tua kali ya. Masih harus bisa, ya. Amin, Sadrak? Ya. Amin, bilang gitu dulu, agak semangat dulu. Harus berjuang ya, harus berjuang. Berjuang, terus berjuang. Mungkin kamu akan mengatakan, apa hubungannya dengan kesuksesan masa depan? Ada hubungannya loh. Firmanku tinggal di dalam kamu. Bagaimana firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita kalau nggak pernah kita baca? Jujur dulu, siapa yang sudah pernah membaca ini dari Kejadian sampai Wahyu? Siapa yang sudah pernah? Coba angkat tangan. Nah, cuma 1 orang. Hah? Cuma 1 orang yang baca ini dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana mau firman Tuhan tinggal di dalam hati kalian? Saya sudah pernah, ini pembacaan yang kedua. Ini di hadapan Tuhan, saya nggak mungkin bohong. Dan boleh cek Alkitab saya tandain itu. Tiap pagi saya tandain. Bagaimana Tuhan mau berikan? Bagaimana firman itu mau tinggal? Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kalau nggak kalian dengar, kalau nggak kalian tahu firman itu, bagaimana mau tinggal? Ya, perlu itu komitmen. Jadi ketika ada komitmen, nanti diajarin itu. Memang mulanya itu nggak masuk akal. Aduh, apalagi di silsilah kan. Aduh, panjang kali ini silsilah ini begini. Tapi baca aja terus. Komitmen, ya, agar tinggal firman itu dalam hidup kalian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu syaratnya tadi. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ada syaratnya. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kalau nggak ada persekutuan yang intim, kalau misalnya nggak ada hari-hari bacaan Alkitab tiap hari, bagaimana firman itu tinggal dalam hati kalian? Ya, bagaimana mau tinggal? Yang ada hanya kemunafikan, yang ada hanya gini. Yang penting saya kan kaum muda, tapi nggak benar-benar ada berakar di dalam Tuhan. Ya. Kalian kesempatannya masih banyak. Kalau kesempatan saya boleh dibilang karena umur ini ya, udah ada batas-batasnya. Tapi kalian kesempatan kalian untuk meraih masa depan yang cemerlang itu masih sangat terbuka, amin. Ya makanya mumpung masih belum terlambat. Yang laki-laki belum terlambat, belum ada yang terlambat di sini. Masih muda-muda, masih fresh ya. Harus mempergunakan waktu yang ada. Harus mempergunakan waktu dengan baik, ya. Jadi harapan saya nanti malam buat itu jadwalnya, tata lagi kehidupanmu, buat jadwalnya. Jam 5 ke jam 6 harus bangun, buat alarm. Jam 6 ke jam 7 bantu mama nyapu-nyapu, jam 7 buat semua. Ada jam istirahatnya, ada semua lengkap buat di situ. Dan doakan sama Tuhan. Tuhan, aku mau seperti ini. Aku mau tertata kehidupanku dengan baik. Jangan sampai nanti 1 harian mainin game, 1 harian nongkrong di luar, 1 harian ngerumpi. Mau jadi apa? Anak-anak kami, coba pikirkan. Mau jadi apa? Waktu ini nggak bisa diputar. Waktu hari-hari ini akan semakin jahat. Perjuangan kalian dengan kami itu beda. Kalau zaman saya mungkin STM masih gampang untuk masuk perusahaan Maincon. Ya, perusahaan induk ya, zaman saya. Tapi kalau zaman kalian mana lah bisa lagi.
Harus sarjananya pun harus sarjana berkualitas. Jadi kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, bagaimana sanggup melakukan itu? Ya, amin ya. Jangan hanya ini ya, harus dengan semangat. Amin, amin dulu. Amin, bilang gitu dulu. Gini dulu, amin. Harus semangat. Bagaimana mau Fortuner nanti 15 tahun depan nongkrong di sini kalau nggak semangat? Amin. Bagaimana kalian mau berhasil? Harus dari sekarang. Ya kami semangati anak-anak kami, harus dari sekarang. Jadi jangan kau pikirkan orang bilang cemen, orang bilang ini, jangan kau pikirkan. Yang selalu pikiranmu, aku akan berhasil, aku akan hebat, aku orang diberkati. Gitu ya. Kita kan punya Allah. Jadi jangan jadi minder, jangan ini. Masih panjang masa depan. Ya amin. Amin, langsung gitu, semangat dulu. Jangan lemas-lemas ya. Jadi mempergunakan waktu dengan baik. Poin ketiga adalah, poin pertama tadi membuat jadwal ya. Yang kedua mohonkan campur tangan Tuhan. Poin ketiga adalah taat dan dengar-dengaran pada bimbingan orang tua. Ya, kita baca dulu dalam Efesus 6 ayat 1, 2 dan 3. Semua menemukan amin? Efesus 6 ayat 1, 3, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Poin 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya itu ya. Untuk mempergunakan waktu dengan baik itu harus ada kerjasama dengan orang tua. Kita harus taat kepada orang tua. Ya. Untuk bisa berkomitmen mempergunakan waktu dengan baik butuh bimbingan orang tua, dan anak-anak kami harus hormat pada orang tua ya. Dikatakan itu harus hormat pada orang tua. Agar tercipta kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Dan seperti yang kita tahu kan, orang tua walaupun marah kan gak pernah marahnya itu karena sakit hati sama kita kan. Gak pernah kan. Jangan ada pernah pikiran seperti itu. Orang tua itu marah jauh dari lubuk hatinya, bagaimana anakku ini bisa mengerti, bagaimana anakku ini bisa berhasil nantinya. Itu yang dimarahkan orang tua. Gak pernah orang tua karena kesal, misalnya marah-marah dia karena kesalnya biar kita jatuh. Gak ada kayak gitu orang tua. Orang tua itu adalah wujud Allah di bumi. Jadi harus hormat sama orang tua ya. Apa yang dibilang orang tua itu jangan langsung lawan. Pikirkan dulu, ya berjuang. Sekalipun berlawanan dengan kita, ya tapi kita harus hormati. Ya laksanakan apa yang dibilang orang tua itu. Harus dengan sistem militer kan kayak begitu. Panggillah misalnya kita, Pak Pardi, siap laksanakan. Kan gitu sistem militer kan. Ya kita juga harus begitu sama orang tua. Ya harus gitu. Kita harus dengar-dengaran pada orang tua ya. Dan untuk bisa komitmen mempergunakan waktu dengan baik butuh bimbingan orang tua. Dan anak harus hormat pada orang tua agar tercipta kebahagiaan di tengah-tengah keluarga ya. Perlu menciptakan kesibukan dalam menjalani hari-hari agar tidak bosan dan jenuh. Ini juga penting. Misalnya begini, tadi kan di poin pertama dalam menata hidup tak boleh main game, gak boleh keluaran keluar. Jadi timbul pertanyaan dalam pikiran kita, jadi apa yang kita lakukan? Nangkap gak sampai ke sana? Itu ada nggak pikiran kalian sampai ke sana tadi? Kalau main-main game nggak boleh, misalnya gitu, main-main keluar nggak boleh. Jadi ngapain? Mungkin ada begitu ya. Kalau nangkap diikutin ini mungkin pikirannya begitu. Jadi ngapain? Jadi harus ini tadi ya, harus mengkonsultasikan ke orang tua apa yang menjadi kesibukan kita agar terhindar dari hal-hal negatif. Misalnya les privat. Les privat penting sekali untuk menciptakan kesibukan tadi biar jangan jenuh di rumah. Misalnya kan nggak main game, nggak ini kan otomatis nggak ada kegiatan di rumah kan. Nggak mungkin lah bengong gini di rumah. Nggak boleh main game, nggak boleh ini bengong gini macam orang bodoh. Lama-lama nggak bagus juga. Terlalu banyak menghayal nanti dipanggil gitu. Terlalu banyak menghayal. Harus juga ada kesibukan ya. Harus juga ada kesibukan, makanya dikonsultasikan kepada orang tua, apa kesibukan kita, misalnya les privat, les bahasa Inggris, itu penting sekali.
Les musik bagi yang hobi musik, dikembangkan hobinya. Yang hobinya misalnya dia ada bakat menggambar, ada bernyanyi, dia suka misalnya tarik suara dia ini, bisa. Misalnya belajar main gitar, nyanyi-nyanyi. Dan yang lebih utama adalah terjun melayani, amin. Perlu itu. Saya lihat komitmen si Tonggo dari dia sekolah sampai dia kuliah. Tengok kalian nanti, pegang cakap saya. Ini masa depannya akan baik ke depan. Pegang cakap saya. Kenapa? Dari sekolah dia udah melayani, sampai dia kuliah bukannya keluran-keluran. Datang dia ke sini. Sebenarnya bukan level lagi sama kalian bersama dia ini. Karena apa? Umurnya udah jauh ke depan. Dia udah mau tamat. Dia udah mau sarjana. Tapi masih dikawani kalian. Adalah bentuk kerendahan hati. Dan tengok nanti, pegang cakap saya ini. Masa depannya akan lebih baik ke depan. Amin. Yaitu, janji Tuhan itu kan pasti ya. Tuhan kita ini kan hidup. Dan Tuhan memberikan keputusan tidak sekilas pandang ya. Ada koridor-koridor yang tepat yang diberikan Tuhan, bukan sekilas pandang. Tentukan Tuhan melihat perjalanan kehidupan kita. Tengok sampai kuliah dia datang. Jadi bagaimana kalian yang masih SMA, ada nggak tergerak hati kalian meniru abang kalian ini? Saya perhatikan dari sekolah, dari STM dia dulu di sini, SMK 5 dia rajin melayani. Udah kuliah pun dia aturannya kan dia bersama dengan teman-teman dia anak kuliah, nggak level lagi sebenarnya anak-anak SMP, anak-anak SMA. Dia udah mau sarjana, tapi apa dengan kerendahan hati dia melayani di sini? Itu yang kalian contoh, itu yang harus ditengok. Bagaimana senior-seniornya itu? Jangan langsung bilang tak enaknya situ nanti jadi terikat aku begini. Bagaimana Tuhan mau membentuk kita? Ya, harus ada komitmen. Termasuk Esther, bagaimana komitmen dia? Tengok kalian nanti, Christina. Tengok kalian, masa depannya akan lebih baik ke depan kalau komitmennya. Tapi tetap komitmennya. Anak-anak kami yang kuliah tetap komitmennya, tetap komitmen. Tapi pembacaan ini tadi kalian gagal, nggak ada yang satupun yang bisa, yang sudah ini ya, yang sudah membaca dari ini. Perlu, belum terlambat ya. Tonggo belum terlambat ya. Ke depan jam 5 pagi harus bangun. Harus ini. Ada bacaan pribadi, ada penyembahan pribadi, ada doa pribadi. Agar lebih tertarik lagi Tuhan sama kita. Amin. Ya. Ada waktu juga kita untuk dalam menata kehidupan dengan baik. Ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk bereskan pekerjaan rumah, ada waktu istirahat, ada waktu untuk berfellowship dengan sesama keluarga. Jadi tertata semua dengan baik. Semua ada porsi-porsinya ya. Istilahnya main handphone juga bisa, tapi ada waktunya begitu. Ada waktu main game juga nggak apa-apa 1 jam gitu. Sah-sah aja itu. Tapi tertata dengan baik. Kalau waktunya itu belajar, ungsikan dulu ini handphone. Belajar dulu. Kalau waktunya berdoa, bikin silent, model pesawat, berdoa. Jangan nanti separuh doa, titit, buka WA-nya kan, aduh, ini tengok dulu, aduh, kawanku ini. Ini pun sampai, ini saya silent ini ya, mode pesawat. Karena apa? Ini ada waktunya ibadah, nggak boleh ada handphone bunyi-bunyi. Mau di pesawat. Jadi kalau nanti ada waktu untuk bersantai, ya buka lagi. Jangan jadi ini yang ngatur kita ya, harus kita yang ngatur ini. Amin. Jangan nanti pas ibadah main-main WA, sering saya lirik-lirik itu. Tapi sadar diri, bagi yang merasa harus mode pesawat. Kalau di gereja, amin. Kalau jam 5 pagi juga mode pesawat. Perlu ada kesungguh-sungguhan ya, perlu ada keseriusan. Jangan hanya datang dengan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, ya dengarlah itu, masuk kanan keluar kiri. Tak ada eksekusi. Perlu ini eksekusi ya. Saya sampaikan itu karena saya juga mengasihi anak-anak kami. Mungkin secara
secara kekeluargaan mungkin kita nggak ada hubungan keluarga ya. Tetapi lebih dari itu kan kita keluarga dalam Tuhan, amin. Ya, kita keluarga di dalam Tuhan. Kerinduan kami orang tua, anak-anak kami nanti menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi kebanggaan, anak-anak terang juga di luaran sana. Misalnya dalam persekutuan dia di SMA, dia menjadi pembawa khotbah seperti ini, dia menjadi menerangi teman-teman sekitarnya di perkuliahan. Kita kan semua punya porsi masing-masing. Ya, amin. Ya, jadi harapan saya nanti sesudah pulang dari sini ada buat komitmennya, langsung buat tata hidup dengan baik. Yang pertama tadi menata hidup, yang kedua minta campur tangan Tuhan, yang ketiga konsultasikan dengan orang tua. Seperti apa kesibukan ke depan. Harus ada eksekusi. Jadi besok jam 5 pagi harus sudah bangun semua, amin. Jadi malam ini jangan tidur jam 12. Di jam 11 sudah harus tidur. Agar bisa bangun jam 5. Buktikan dulu. Harus dieksekusi, amin. Ini harus dieksekusi. Jangan pula bangun jam 9, jam 8. Mau jadi apa? Seperti yang saya bilang tadi, saya pun orang tua berjuang. Ya, amin. Ya, sebagai kesimpulannya adalah kalau anak-anak kami bisa menata kehidupan dengan baik, menata waktu dengan baik, yang akan menikmati di masa depan adalah kalian semua. Baik yang kalian lakukan, berhasil kalian nanti untuk kalian, bukan untuk orang tua, bukan untuk siapa, untuk masa depan kalian. Ya. Jadi saya yakin masa depan anak-anak kami menjadi orang-orang yang sukses. Yang pertama menjadi orang-orang yang takut Tuhan, dan seperti apapun kesuksesan kalian nanti, kerinduan Tuhan adalah biarlah anak-anak kami juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan, amin. Itu targetnya. Karena menjadi sukses itu tidak jadi jaminan untuk menjadi orang bahagia. Banyak orang sukses, banyak orang di kementerian masuk penjara karena apa? Akhlaknya tak bagus. Banyak gubernur yang masuk penjara, yang sudah sarjana, yang sudah master, yang sudah punya segala-galanya, tapi apa? Dia berakhir di penjara. Istrinya berakhir dengan perceraian, perzinahan. Jadi butuh Tuhan untuk kita bisa menikmati kehidupan ini, amin. Jangan ukurannya keberhasilan tadi. Keberhasilan itu tidak menjamin kita bahagia. Bisa aja keberhasilan itu, misalnya dia udah punya segala-galanya, tapi Tuhan tidak memberikan keturunan kepada dia. Tuhan menutup kandungannya. Pasti juga meraung-raung. Pasti juga dalam kesengsaraan. Jadi yang utama tadi itu kita harus fokus. Kita harus Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, amin. Ya, biarlah firman Tuhan ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kerinduan saya secara pribadi, besok pagi semua bangun jam 5, amin. Semua harus bangun jam 5. Kita semua harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, kita tidak tahu seperti apa kehidupan ini. Tidak harus tua baru mati. Bisa aja kalian waktu muda Tuhan panggil. Semua harus siap. Ya. Ya. Sekian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini kita lakukan. Dan eksekusi nanti sampai di rumah, agar kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya masuk kanan keluar kiri, tetapi ada buah yang kita tangkap, ada firman itu kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar benar-benar firman itu, benar-benar Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Amin.